Halo guys, balik lagi dengan Tokunime. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari Digimon Adventure 3 yang merupakan sequel cerita lanjutan dari Digimon Adventure Zero 2. Nah, pada cerita kali ini menceritakan kisah petualangan baru dari generasi anak-anak terpilih pertama yang sekarang ini sudah beranjak dewasa. Sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime di channel ini. Dan berikut alur cerita Digimon Adventure 3 episode pertama versi Tokunime. Pada cerita kali ini diceritakan anak-anak terpilih dari generasi pertama yang sudah beranjak dewasa, mulai dari Taichi, Yamato, Sora, Koshiro, dan Mimi yang sekarang ini sudah menjadi murid SMA. Sementara itu, Joe sedang berusaha untuk masuk universitas untuk melanjutkan pendidikannya. Nah, selain itu juga, Takeru dan Hikari yang termasuk anggota paling muda di kelompok anak-anak terpilih generasi pertama, saat ini mereka berdua telah beranjak remaja dan sudah menjadi murid SMP. Nah, cerita kali ini dimulai dengan Taichi yang sedang berada di sekolahnya yang sedang bingung untuk mengisi rencana formulir masa depannya. 場所なんです。語学の勉強したらどうだ？学校だってたくさんある。夢はでっかく。 Di sisi lain, diperlihatkan juga bahwa Digimon mulai kembali muncul di dunia manusia, yaitu yang diawali oleh kemunculan dari Kuwagamon. Nah, Taichi yang akan melakukan pertandingan sepak bola bersama timnya, mereka dikagetkan oleh kemunculan dari Kuwagamon tersebut. Dan Taichi pun yang penasaran dengan tujuan kedatangan dari Kuwagamon, ia pun mengikuti perginya Kuwagamon. Nah, di sepanjang perjalanan mengikuti Kuwagamon, Taichi pun melihat keadaan kota yang sudah hancur disebabkan oleh amukan Kuwagamon, dan ia merasa tidak berdaya karena tidak ada partnernya, yaitu Agumon. Dan di saat Taichi terpojok oleh Kuwagamon yang hendak menyerangnya, ternyata tiba-tiba Digipass miliknya bersinar dan muncullah Agumon yang menyerang Kuwagamon sehingga Taichi selamat dari serangan Kuwagamon. Nah, akhirnya Taichi dan Agumon bisa bertemu kembali dan mereka pun bersiap untuk menghadapi Kuwagamon. Dalam pertarungan ini, Taichi pun mengevolusikan Agumon menjadi Greymon dan terjadilah pertarungan antara Greymon melawan Kuwagamon. Dalam pertarungan tersebut, terbuka sebuah portal dimensi hingga akhirnya Greymon dan Kuwagamon yang sedang bertarung tiba di bandara Haneda. Hikari! Digimonが羽田空港に出たってニュースで言ってる。Yagami! Nishijima sensei! Sesampainya di bandara Haneda, ternyata Taichi pun sudah ditunggu oleh teman-temannya. Dan akhirnya anak-anak terpilih generasi pertama berkumpul kembali, kecuali Joe yang tidak bisa datang karena ia sibuk dengan ujian masuk universitas. Akan tetapi, Taichi dan yang lainnya dikagetkan oleh kedatangan Kuwagamon lainnya sehingga mereka harus berhadapan dengan 3 Kuwagamon. Nah, singkat cerita, terjadilah pertarungan antara Digimon anak-anak terpilih melawan ketiga Kuwagamon tersebut dan akhirnya satu persatu dari Kuwagamon berhasil dikalahkan. Setelah beresnya pertarungan tersebut, ternyata Koshiro menyadari suatu hal yang tidak beres ketika para Kuwagamon dikalahkan, datanya yang hancur menghilang diserap oleh sebuah portal dimensi. Nah, selain itu juga diperlihatkan bahwa Joe sudah bertemu kembali dengan Gomamon. Setelah berakhirnya pertarungan tersebut, Taichi dan yang lainnya pun diantarkan kembali ke rumah mereka masing-masing oleh seseorang yang tidak mereka kenal. Singkat cerita, pada pagi harinya, pertarungan antara Digimon anak-anak terpilih melawan Kuwagamon telah masuk berita, sehingga oleh manusia lainnya, Digimon dianggap sebagai monster yang berbahaya. Begitupun juga dengan para Digimon anak-anak terpilih. Nah, selain itu juga, Taichi merenungkan kembali kejadian pertarungan melawan Kuwagamon dan menanyakan pada dirinya sendiri apakah tindakan ia dan teman-temannya benarkah, karena ia merasa tindakannya bersama teman-temannya juga telah memberikan kerusakan ke kota.
Nah, selain itu juga, Taichi dan yang lainnya harus menyembunyikan keberadaan Digimon mereka agar tidak diketahui oleh manusia lainnya. Cerita beralih di sekolah di mana Taichi dan Yamato berencana menemui Nishijima karena Taichi percaya bahwa gurunya Nishijima mengetahui sesuatu karena ia adalah orang yang mengantarkan Taichi ke Bandara Haneda saat pertarungan melawan Kuwagamon. Di satu sisi, diperlihatkan juga bahwa Taichi dan yang lainnya bertemu teman baru, yaitu siswi pindahan dari SMA lain yang bernama Mochiyuki Maeko, yang tentunya Maeko ini akan memiliki peran penting dalam cerita kali ini. Nah, singkat cerita, sesudah pulang sekolah, Taichi dan kawan-kawan berkumpul. Dalam perkumpulan tersebut, mereka membahas permasalahan yang terjadi sebelumnya dan mendiskusikan solusi yang harus diambil dalam menghadapi masalah baru tersebut. Dalam perkumpulan tersebut, Koshiro berhasil mengambil kesimpulan dan menjelaskan permasalahan yang terjadi, bahwa kemunculan dari Kuwagamon disebabkan oleh adanya distorsi ruang dan waktu, sehingga menciptakan gerbang alternatif sehingga para Digimon bisa muncul ke dunia manusia. Dan terakhir, menurut Koshiro, bahwa Digimon yang melalui distorsi tersebut mengalami mutasi, yaitu Digimon tersebut akan terus berkembang dan menjadi agresif serta bertambah kuat. Secara tidak terduga, ternyata terjadi perdebatan karena perbedaan pandangan antara Taichi dan Yamato. Taichi yang beranggapan bahwa pertarungan melawan Kuwagamon telah banyak menimbulkan kerusakan dan ia merasa bimbang untuk menghadapi Digimon lain yang nantinya muncul ke dunia manusia. Sementara itu, Yamato tidak setuju dengan pandangan Taichi dan tidak terima bila para partner Digimon mereka disalahkan. Dan Yamato pun memutuskan untuk pergi karena ia kecewa dengan sikap Taichi yang menjadi lembek dan berbeda dengan dulu. Begitupun juga dengan Taichi memutuskan untuk pergi juga. Nah, singkat cerita, pada sore harinya Taichi dan Yamato kembali bertemu secara tidak sengaja karena mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menemui Nishijima Daigo, dan akhirnya mereka berdua bertemu dengan Nishijima di ruangannya. Dalam pertemuan ini, Nishijima menjelaskan bahwa ia bukan sekedar seorang guru, tetapi bekerja juga sebagai seorang agen yang menyelidiki tentang kejadian aneh dan salah satunya berkaitan dengan Digimon. Selain itu juga, ia menjelaskan bahwa Digimon yang muncul saat itu disebut dengan Digimon yang terinfeksi, sehingga mereka mengamuk dan membuat kekacauan. Nishijima juga menjelaskan bahwa ia sudah tahu banyak tentang kejadian kemunculan Digimon serta mengenai anak-anak terpilih karena ia telah mengamati berbagai peristiwa kemunculan Digimon di dunia manusia. Selain itu juga, ia menyebutkan bahwa mendapatkan berbagai macam informasi mengenai Digimon dari seseorang bernama Genai, sehingga akhirnya Nishijima bisa meneliti Digimon secara terorganisir. Dan terakhir, Nishijima pun meminta bantuan dari Yamato dan Taichi beserta yang lainnya dalam menghadapi kasus Digimon yang terinfeksi. Yamato, みんな変わってくのかな。太一のやつ。あいつが怒るのも無理ないよな。ヤマトは変わらないな。俺が間違ってんのかな。怖いんだよ。建物だけじゃない。人だって知らないうちにいろんなものを壊してた。殺してしまうかもしれない。Nah, singkat cerita, pada pagi harinya, Koshiro mengajak yang lainnya untuk berkunjung ke kantor miliknya. Dalam perkumpulan kedua ini, Taichi menjelaskan informasi yang ia dapatkan dari Nishijima tentang Digimon yang terinfeksi. Selain itu juga, Koshiro dalam perkumpulan kali ini menunjukkan hasil karyanya yang disebut dengan dunia virtual yang digunakan sebagai tempat untuk menyimpan Digimon mereka sehingga tidak diketahui publik. Dan selain itu juga, Digimon mereka bisa dipanggil kapan saja, asalkan terhubung dengan perangkat digital, salah satunya seperti laptop atau komputer. Selain itu juga, Taichi dan kawan-kawan melanjutkan rencana mereka menemukan penyebab distorsi ruang dan waktu dengan adanya alat yang Koshiro buat, yaitu sebuah goggles yang telah ia modifikasi sehingga bisa menemukan adanya distorsi ruang dan waktu yang ditandai dengan munculnya warna merah yang bisa dilihat oleh Taichi lewat goggles tersebut. Dimulailah pencarian distorsi tersebut ke beberapa tempat di kota hingga akhirnya mereka memutuskan untuk mencari di tempat yang tinggi dengan menaiki Kincheria, dan tanpa diduga ternyata Yamato datang dan bergabung dengan Taichi dan yang lainnya. Sementara itu, Koshiro, Sora, Mimi, Takeru, dan Hikari
menaiki Kinshiriya bersama. Beda lagi, Taichi bersama Yamato menaiki Kinshiriya tersebut. Tujuannya adalah membuat Taichi dan Yamato bisa akrab kembali. Di dalam Kinshiriya tersebut, Taichi dan Yamato saling bercakap, dan Taichi pun juga menjelaskan bahwa ada kebimbangan pada dirinya untuk menghadapi pertempuran kali ini. Dalam hal ini, Yamato mengingatkan kalau Taichi seperti itu terus sama halnya dengan melarikan diri, karena ia harus paham bahwa yang bisa menghadapi masalah ini adalah mereka sebagai anak-anak terpilih. Setelah itu, Taichi pun sedikit merenung memikirkan pendapat dari Yamato. Nah, selain itu juga, ternyata Taichi berhasil menemukan pusat distorsi. Taichi dan yang lainnya tidak bisa tinggal diam, dan mereka pun menuju tempat berkumpulnya distorsi tersebut. Dan ternyata muncullah sebuah Digimon misterius yang menurut data analisis dari laptop Koshiro bahwa Digimon tersebut bernama Alphamon. Anak-anak terpilih pun memanggil Digimon mereka, dan terjadilah pertarungan antara Digimon anak-anak terpilih melawan Alphamon. Ternyata dengan mudahnya Alphamon mengalahkan semua Digimon dari anak-anak terpilih. Hingga akhirnya Taichi berusaha untuk sadar kembali dan tidak bimbang lagi. 結局逃げてるだけじゃねえかよ。全部壊れるぞ。町だけじゃないたちしかいないんだよ。 Dan akhirnya Taichi pun bekerja sama dengan Yamato melawan Alphamon. Digimon mereka berdua pun menyerang Alphamon secara bersamaan, hingga akhirnya Wargreymon dan Metal Garurumon bergabung dan muncullah Omegamon. Nah, cerita episode pertama pun ditutup dengan kemunculan dari Mochizuki Maiko yang datang menemui Taichi dan kawan-kawan. Ia pun menunjukkan partner Digimonnya, yaitu Maikomon beserta Digipass miliknya. Taichi dan yang lainnya kaget dan merasa senang juga karena bertambahnya teman baru mereka sebagai anak-anak yang terpilih. Selain itu juga, dalam pembahasan kali ini dibagi menjadi dua sesi. Dalam sesi yang terakhir adalah beberapa fakta penting yang sudah admin rangkum dalam episode pertama ini. Yang pertama, menghilangnya Daisuke dan kawan-kawan. Seperti yang kita lihat bersama, bahwa dalam sequel cerita Digimon Adventure 3, anak-anak terpilih generasi kedua tidak diperlihatkan, dan yang hanya diperlihatkan hanya Takeru dan Hikari. Nah, kemanakah Daisuke dan yang lainnya di cerita kali ini? Ternyata, terungkap sedikit fakta yang dijelaskan dalam beberapa cuplikan bahwa Daisuke dan yang lainnya bersama partner Digimon mereka telah dikalahkan oleh Alphamon. Nah, kemungkinan besar pertarungan antara Daisuke dan kawan-kawan melawan Alphamon terjadi di sebuah dimensi lain yang bukan dunia manusia, dan kemungkinan pertarungan mereka terjadi di dunia digital atau dimensi lain yang diciptakan oleh Alphamon. Yang kedua, Taichi jadi lembek dan bimbang. Bagi kita semua yang sudah mengikuti cerita dari Digimon Adventure 1 dan 2, kita pasti tahu bagaimana sikap dan karakter dari Taichi yang digambarkan sebagai seorang karakter yang pemberani dalam mengambil keputusan, dan ia berani bertanggung jawab juga menghadapi masalah yang ia hadapi. Sementara itu, dalam cerita kali ini, Taichi serba bimbang dan tidak berani mengambil keputusan dalam menghadapi permasalahan yang ia hadapi. Sehingga dalam sebuah scan diperlihatkan Yamato menyebut Taichi sudah berbeda dengan dulu. Perubahan karakter tersebut sebenarnya dapat kita pahami sebagai sebuah perubahan yang alami. Kenapa begitu? Karena dalam cerita kali ini, Taichi sudah menjadi seorang remaja SMA yang sudah berpikir secara kritis sehingga ia melihat sebuah peristiwa di sisi yang berbeda. Contohnya, dalam pertarungan melawan Kuwagamon dan Alphamon, di sini ia diperlihatkan bahwa Taichi tidak berpikir untuk menang saja, akan tetapi ia melihat keadaan di sekitarnya sehingga ia merasa memiliki tanggung jawab lebih untuk tidak melibatkan hal-hal lain di sekitarnya seperti kerusakan kota yang berlebihan ataupun korban jiwa. Yang ketiga, penyebab kemunculan Digimon. Permasalahan utama dalam cerita Digimon Adventure 3 episode pertama ini yaitu mengenai kemunculan kembali Digimon di dunia nyata. Karena dalam cerita Digimon Adventure 2 telah dijelaskan bahwa gerbang dunia digital yang terhubung dengan dunia manusia telah ditutup oleh pengorbanan dari Black Wargreymon. Dalam permasalahan ini, menurut Koshiro, secara singkatnya telah terjadi sebuah distorsi ruang dan waktu sehingga menciptakan sebuah gerbang
alternatif yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia digital sehingga Digimon bisa muncul kembali di dunia manusia. Munculnya gerbang alternatif ini yang disebabkan oleh distorsi ruang dan waktu telah dipengaruhi beberapa faktor, yaitu pertama, gangguan radio regional yang terjadi di sekitar Odaiba. Kedua, terjadinya pemadaman listrik secara misterius. Ketiga, gangguan radio menyebabkan jaringan terganggu kecuali yang berkabel. Keempat, dua gangguan tersebut, yaitu gangguan jaringan radio dan pemadaman listrik, telah menyebabkan munculnya sebuah distorsi pada suatu ruang yang menyebabkan munculnya gerbang alternatif, sehingga para Digimon bisa muncul kembali ke dunia manusia lewat ruang distorsi tersebut. Nah, itulah rangkuman cerita dan 3 fakta penting dari episode pertama Digimon Adventure 3. Dan kalau menurut kalian ada fakta menarik lainnya, silakan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih banyak guys telah menyaksikan dan berkunjung di channel ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.